Habib Rizik gurune NU. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, marilah kita mencoba menyimak video dari PBNU berikut ini. Keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU yaitu bahwa pertama PBNU memerintahkan untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada FPP Arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Sahabat muslim dimanapun berada, Juli tahun 2024, katakanlah ini ada perintah jelas dari PBNU untuk memburu isu penyelewengan sejarah NU. Sikap tegas ini pantas kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketum PBNU yang telah memberikan mandat kepada petugas PBNU untuk menelusuri pembelokan sejarah-sejarah di NU. Kenapa ini sangat penting? Karena NU sebenarnya telah diobrak-abrik sejarahnya oleh klan Ba'alwi Habaib Indonesia. Apa contoh yang diburu paling utama yang disampaikan oleh Gus Yahya atau Ketum PBNU, yaitu tentang buku yang menerangkan sejarah berdirinya NU tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Tentunya sebagian dari buku yang dimaksud itu adalah buku Cahaya dari Nusantara yang dikarang oleh Habib Ahmad Mukhdar, tangan kanan dari Habib Lutfi bin Yahya. Karena apa? Di dalam buku tersebut ada muatan berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Tentunya ini sangat dipertanyakan, apakah benar demikian? Jikalau benar, tentu ada manuskrip, ada catatan yang kuat sebagai bukti kebenaran sejarah tersebut. Kalau tidak ada, berarti itu namanya pembelokan sejarah
atau memalsukan sejarah NU. Sahabat Muslim dimanapun berada, dari video Gus Yahya tersebut ada perintah jelas dan tegas bahwa harus diburu dan diselesaikan dengan tuntas sedalam-dalamnya kasus penyelewengan sejarah di NU. Tentunya ini tidak luput dari kasus yang berada pada Habib Lutfi bin Yahya. Sahabat Muslim dimanapun berada, sejujurnya NU ini sudah dihajar babak belur oleh oknum habaib klan Ba'alwi di Indonesia. Apa hajaran-hajaran mereka terhadap NU yang memukul mundur NU, namun NU dipertahankan oleh Allah? Yang pertama, sesuai perintah Gus Yahya selaku ketum PBNU, yaitu untuk memburu buku yang mengandung isi sejarah NU tidak sesuai dengan fakta sejarah. Sebagian dari buku itu tentunya kita semua tahu, yaitu Cahaya dari Nusantara yang dikarang oleh Habib Ahmad Muhdar, tangan kanan Habib Lutfi. Ini bukunya. Dan buku ini berisi tentang sejarah NU yang menyatakan bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Nah, menurut cucu dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ini tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Maka dari itu perlu diusut tuntas semacam itu. Sahabat Muslim dimanapun berada, kalau tadi saya mengatakan NU ini sudah babak belur dihajar karena di dalam NU itu banyak habaib, terutama di PBNU banyak diisi oleh para habaib, maka disitulah menjadi sarang untuk pembelokan sejarah NU. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi. Habib Lutfi ini ada di Jatman, ketua Jatman. Ketua Jatman atau Jamaah Torekoh ini yang dipimpin oleh Habib Lutfi kemarin, bahwa beliau Habib Lutfi ini sudah merubah silsilah di Jatman. Nah, ini sudah publik, semua tahu, yang disampaikan Gus Ubat yang telah meneliti bahwa silsilah di Jatman, silsilahnya ya, silsilah torekohnya ini sudah dirubah. Dan juga yang dirubah bukan hanya silsilah, sejarah torekohnya juga sudah dirubah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Halwani. Dan bukan hanya itu, istilah struktural NU ini juga sudah dirubah. Kalau dalam pandangan kami, orang-orang NU, ya ini kejahatan luar biasa, merubah struktural NU tanpa ada restu dari muassis NU yang ada saat ini. Kejahatan luar biasa. Lain dari itu, Habib Lutfi juga menyatakan di dalam pidatonya bahwa suatu Mbah Yai Hasyim Asy'ari ke Mekah, bahwa oleh gurunya beliau didhawuhi yang bisa mendirikan Nahdlatul Ulama itu hanya 2 orang. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Khalil Bangkalan atau Syekhona Khalil Bangkalan. Yang kedua yaitu Habib Hasyim bin Umar Pekalongan.
Akhirnya dawuh kalian Kiai Hasyim Asy'ari, kowe baliyo iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Ini juga dikatakan pembelokan sejarah karena apa? Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Mbah Yai Hasyim Asy'ari menjelang berdirinya NU itu berada di Mekah. Dan lagi ini ada penyamaan terhadap Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Ya ini yang tidak bisa diterima. Ini kan upaya penyamaan bahwa ada yang setara dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan, yaitu Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Ini tidak ada sejarah yang menunjukkan. Kalau ini tidak ada sejarah catatan yang menunjukkan, berarti pembelokan sejarah yang seakan-akan menyamakan kedudukan Habib Hasyim bin Umar bin Yahya dengan Syekhona Khalil Bangkalan yang terkenal hebat di kalangan Nahdlatul Ulama. Ini pembelokan sejarah, tidak bisa kita terima. Dan cerita ini banyak diklarifikasi oleh para ulama-ulama NU. Sahabat muslim dimanapun berada, tidak sampai di situ. Bahwasanya ada yang menyatakan Mbah Yai Khalil Bangkalan, sang pendiri NU, ini dikatakan berguru kepada Habib Abdullah. Habib Abdullah ini adalah guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Apakah ada catatan yang demikian? Kalau tidak ada catatan sedangkan ada pernyataan demikian, ini namanya pembelokan sejarah atau memalsukan sejarah NU. Dan tidak ada catatan itu sampai hari ini. Dan banyak klarifikasi dari para ulama-ulama NU. Sahabat muslim dimanapun berada, pernah kita juga mengingat pencatutan nama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, bahwa Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan pernah berkata, kata para habaib, hadirlah haul sulu, karena Rasulullah itu akan hadir di haul tersebut. Kira-kira semacam itu narasi dawuhnya Mbah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Tapi ini adalah pencatutan nama dari keluarga Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan sang waliullah, mengklarifikasi bahwa pernyataan itu tidak benar. Berarti ini pencatutan nama. Pencatutan nama agar haul suluh itu ada tendensi dari aulia Allah Mbah Yai Hamid Pasuruan. Semacam itu. Apakah ini kejam? Bagi kami sangat kejam melakukan hal yang demikian ini. Sahabat muslim dimanapun berada, jejak digital yang lain yang menggempur NU habis-habisan itu juga banyak. Ada seorang Habib yang mengatakan bahwa apa itu Mbah Yai Hasyim Asy'ari? Artinya pelecehan. Habib Ahmad Faisal Assegaf melecehkan Mbah Yai Hasyim. Ya, tentunya tidak perlu dipublik kalau untuk melecehkan. Ada yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah seorang wali Allah. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Bagaimana adalah kita pun bisa disimpulkan sebagai seorang wali? Tidak perlu dipublik. Melecehkan Gus Baha juga, padahal ilmunya tidak sebanding dengan Gus Baha itu si Ahmad Faisal Assegaf. Ini termasuk menyakiti orang-orang Nahdiyin. Orang-orang NU tersakiti dengan pernyataan beliau. Untuk apa itu dilakukan? Karena apa? Orang-orang NU tidak pernah menyerang habaib,
secara langsung kecuali mereka telah memulai dengan memasuk ke dalam NU. Sahabat muslim dimanapun berada, jejak digital yang lain, ada seorang Habib yang sangat melarang keras untuk masuk menjadi anggota Ansor atau Banser. Dan jangan ada anak ibu jadi Ansor apalagi Banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Tidak ada itu kata Ansor dan Banser. Apalagi Islam Nusantara, itu kata mereka. Tidak sampai di situ. Salah seorang Habib ini juga menghina habis-habisan Gus Yakut yang saat itu menjadi pimpinan Ansor. Apa penghinaan mereka kepada Gus Yakut? Sama atau tidak Gus Yakut itu dengan iblis, kata si Habib. Gus Yakut disamakan dengan iblis. Itu dilakukan di hadapan jamaah, di depan publik Nahdiyin, di depan orang-orang Nahdiyin. Sungguh sangat keji. Bahkan menghina Banser. Bansernya dihina. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Sungguh sangat ironi. Mereka menyerang NU habis-habisan. Tapi ya itu, semuanya pada diam, tidak berkutik dan tidak berani. Sahabat muslim dimanapun berada, kita juga pernah ingatkan jejak digital sang Habib yang bernama Habib Rizik Syihab, di mana beliau pernah mengatakan penghinaannya kepada Gus Dur. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya Habib. Bahkan diajak mubahalah segala. Dia merasa paling benar dan Gus Dur itu adalah salah. Gus Dur buta mata, buta hati. Katanya semacam itu. Tentunya ini tidak bisa dilupakan oleh orang-orang Nahdiyin, penghinaan semacam ini. Karena di pandangan orang-orang Nahdiyin, yang dilakukan Gus Dur itulah justru yang benar. Dan justru Allah menunjukkan siapa yang kena kasus lebih buruk kecuali sang Habib Rizik yang waktu itu oleh Allah diuji dengan kasus cat mesum yang sudah menjadi ranah hukum pidana di Kepolisian Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun Gus Dur tidak ada catatan itu. Tidak ada catatan kejahatannya. Sudah demikian penghinaan sang Habib kepada Gus Dur, cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Ditambah-tambahi lagi di kemudian hari itu nyanyian Habib Syekh yang juga menyakiti hati para Nahdiyin di Indonesia ini. Apa nyanyiannya? Habib Rizik gurunya NU. Lah ini tentu sangat menyakiti hati orang-orang Nahdiyin. Sudah menghina Gus Dur habis-habisan, lantas menjadi gurunya NU. Ini kan di luar akal sehat sudah. Fatayat pemudi NU. Habib Rizik guru NU. Ini nyanyian yang pantas untuk dihancurkan karena mengandung unsur penghinaan kalau bagi orang-orang NU. Masa musuhnya NU dikatakan gurunya NU semacam itu? Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita terus melihat jejak digital,
Yang berani kepada pemerintah itu ya hanya orang-orang itu saja, terutama dari kalangan habaib. Ya Habib Rizik lah terutama. Penyampaian beliau terhadap pemerintah itu melebihi batas. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Yang seakan-akan pemerintah itu sangat buruk dan dia sangat baik. Emangnya kalau ingin mengganti presiden, mau diganti siapa? Kalau diganti oleh Habib Rizik, sungguh luar biasa menurut kami penghancurannya. Jadi kita, orang-orang pribumi, sangat cinta kepada pemerintah Republik Indonesia, daripada pemerintah Republik Indonesia ini akan diambil alih oleh orang-orang Yaman yang kemarin sudah mencalonkan Bang Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024. Namun oleh Allah diberi kekalahan dan diberi kemenangan oleh kubu Bapak Prabowo Subianto. Sahabat muslim dimanapun berada, jejak digital yang lain ternyata habaib klan Ba'alwi juga banyak membelokkan sejarah bangsa Indonesia ini. Sang merah putih diklaim sang Habib, burung Garuda diklaim sang Habib, Pangeran Diponegoro diklaim sang Habib, proklamasi diklaim sang Habib. Ini semua adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka, kejahatan yang komplit, kejahatan yang komplit, semacam itu. Dan juga sang Habib pimpinan dari seluruh habaib di Indonesia saat ini, Habib Lutfi, sudah jelas-jelas memalsukan makam KRT Sumotiningrat. Ini kan juga kejahatan luar biasa. Kalau beliau itu memang waliullah, masa melakukan ini? Coba apa klarifikasinya? Sahabat muslim dimanapun berada, sudah saatnya pribumi Indonesia bangkit dan menyadari bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini sebenarnya dikirim oleh Belanda untuk menandingi perjuangan perlawanan ulama-ulama Nusantara kepada Belanda waktu itu, dengan mendatangkan Habib Utsman mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal Habib Utsman dan kroni-kroninya sampai saat ini, sisa-sisa penjajah, haplogrupnya ada lagi genetiknya. Ini menunjukkan bahwa genetik dari sang penjajah dengan genetik dari klan Ba'alwi ini adalah sama, membuktikan mereka itu adalah satu kesatuan yang menjajah Republik Indonesia ini waktu itu. Jadi para habaib ini adalah sisa-sisa dari penjajah. Justru sudah ratusan tahun terakhir ini mereka ini dipuja-puja oleh pribumi Indonesia, yang seharusnya pribumi Indonesia ini menjadi tuan, justru menjadi budak bagi mereka, yaitu yang dinamakan menjadi budak di rumah sendiri, bukan tuan di rumah sendiri. Ini adalah fakta sejarah yang tidak diketahui oleh pribumi Indonesia. Namun keberanian dan keilmuan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berani menyuarakan kebenaran bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar bukan keturunan Rasulullah secara kajian kitab nasab, secara kajian filologi, dan secara kajian ilmiah tes DNA fik, menjadi hujah bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu sahabat muslim dimanapun berada, yang belum mengetahui
dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman setidaknya perlu tahu. Dan kalau sudah tahu, tentunya menjadi PR bahwa menyebarkan kesimpulan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah menjadi suatu kewajiban. Karena apa? Nama Rasulullah dijadikan topeng oleh klan Ba'alwi Habaib Indonesia untuk reaksi mereka di bumi Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, yakinlah bahwa dengan tidak bisanya para klan Ba'alwi Habaib Indonesia menjawab tesis Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menjadi hujah atau bukti bahwa Habaib klan Ba'alwi terutama di Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.